Halo teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Sintia Putri dengan NRP 501623145 dari Departemen Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian Institut Teknologi 10 November. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang apakah nilai-nilai Pancasila sudah hidup dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia. Sebuah kesenjangan antara idealitas Pancasila serta realisasi kehidupan yang kita jalani sekarang. Sudah jelas tertuang dalam Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus kita terapkan bersama. Akan tetapi dalam realisasinya, seringkali kita menemukan perilaku yang kontradiktif, bahkan dari sistem pemerintahan yang justru melanggar kedua sila tersebut. Contohnya, adanya korupsi yang menggerogoti anggaran publik, diskriminasi terhadap pelayanan, serta berbagai kebijakan yang tidak mempertimbangkan masyarakat miskin. Berdasarkan data KPK, masih terdapat ratusan pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi. Ini bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya Pancasila sila kedua dan juga sila kelima. Nah, Pancasila sebagai nilai etika bukan hanya sekedar ideologi yang ada di atas kertas, tetapi juga sistem ideologi atau kompas moral yang harus dilaksanakan yang menjadi dasar setiap keputusan. Kemudian, di mana peran kita serta posisi kita sebagai Gen Z dalam situasi sekarang ini? Gen Z adalah generasi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan internet, media sosial, zaman globalisasi, kemudahan informasi, serta segala sesuatu yang serba cepat. Kita juga memiliki akses terhadap data, fakta, ruang publik digital yang mungkin sebelumnya belum pernah dimiliki oleh generasi sebelum kita. Kemudian, berbagai inovasi teknologi seperti platform pelaporan digital, petisi online, hingga jurnalisme warga merupakan alat yang nyata bagi kita yang dapat kita gunakan untuk mengawasi serta mendorong penerapan etika Pancasila, terutama dalam sistem pemerintahan saat ini. Nah, apa saja sih inovasi digital yang saat ini sedang berkembang? Yang pertama, adanya KTP digital atau eKTP yang memudahkan berbagai akses layanan. Kemudian adanya aplikasi pengaduan masyarakat yang digunakan untuk meminimalisir pungutan liar. Nah, di zaman sekarang ini kita sebagai Gen Z bukan hanya sekedar penonton saja, tetapi penggerak perubahan. Nah, menurut saya pribadi, permasalahan yang kita hadapi sekarang ini berakar dari lemahnya internalisasi nilai Pancasila itu sendiri. Nah, gagasan yang dapat menjadi salah satu pencegah atau mengurangi permasalahan ini adalah dengan penerapan nilai etika Pancasila yang wajib dan berkelanjutan, tidak hanya di dunia pendidikan seperti bangku sekolah atau bangku perkuliahan, tetapi juga berlaku terhadap ASN atau aparatur sipil negara. Nah, menurut saya dalam pelaksanaannya tidak hanya sebagai pelatihan saja, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme evaluasi berbasis platform digital yang transparansinya dapat diakses oleh publik, sehingga tidak hanya pelatihan seremonial yang dilakukan, tetapi proses transformasi serta perubahan dari nilai-nilai yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi hafalan 5 dasar saja, tetapi ia adalah sistem etika yang seharusnya menghidupi setiap keputusan, kebijakan, dan setiap pelayanan terutama kepada rakyat. Tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai Gen Z, sebagai warga negara adalah terus bersuara, mengawasi, dan terus mendorong agar idealitas Pancasila bukan hanya sekedar cita-cita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.